هذه مدارسنا الحسان تزينت قد أقبل العالم. Rabbani, intelek, dan mandiri. Ya, itulah kata yang sering kami dengar dalam setiap ucapan, sambutan, juga nasihat asatizah kami di lembaga ini. Di sini, kami dididik dan dibimbing menjadi insan Rabbani yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh, kemudian mengamalkannya. Ditempa menjadi kaum intelektual yang terpelajar, gigih, dan semangat untuk berkarya di lingkungan global. Tak lupa kami pun dibekali dengan life skill kemandirian yang dapat menunjang kemampuan beradaptasi kami di masyarakat kelak. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bi ma'hadi Minhajus Sahabah. فلتظفر به واطلب من الرحمن يعطيك المزيد واطلب من الرحمن يعطيك المزيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Kembali lagi ke channel Minhajus Sahabah bersama saya Alonza Narasyadrika dan teman saya Hisham Zaki Hammam. Pada kesempatan kali ini kita mau ngapain nih, Syam? Kita nih mau mengulas dan mereview apa aja sih yang ada di Pondok Minhaj Sahabah, mulai dari ekskul, kegiatan, dan apapun itu yang ada di pondok kita ini nih. Oke, Syam. Jadi info apa yang kamu tahu tentang pesantren Minhajus Sahabah? Dari sumber yang Anda dapat dari situs resmi Minhaj Sahabah, di situ dipaparkan bahwa Minhaj adalah lembaga pendidikan Islam berbentuk pesantren atau boarding school yang bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Berdiri sejak tahun 2012, lembaga ini terletak di kaki Gunung Salak Bogor, tepatnya Jalan Pam Ciburial, RT 1 RW 11, Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Berlokasi di kaki Gunung Salak, lembaga ini dianugerahi iklim yang sejuk, udara yang segar, dan suasana yang nyaman untuk menuntut ilmu. Sehingga para penuntut ilmu selalu merasa kerasan dan betah berada di lingkungan Minhaj Sahabah. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih, Sam? Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang three main foundation of Minhaj Sahabah, atau 3 landasan utama yang menjadikan pesantren Minhaj Sahabah sebagai salah satu pesantren terbaik. Nah, biasanya Niza, santri-santri di sini nih kenal 3 landasan utama ini sebagai apa sih? Rim, Rabbani, intelek, mandiri. Rabbani itu maksudnya apa sih, Syam? Rabbani ini nih buat sekalian nih teman-teman yang penonton di rumah, apa sih maksudnya Rabbani itu? Rabbani ditujukan bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah, lalu mengaplikasikan ilmu yang diketahuinya dalam kehidupan, serta mengajarkan kepada masyarakat dari ilmu yang diketahuinya. Harapannya adalah lulusan-lulusan Al-Minhaj menjadi generasi yang Rabbani, menjadi pelopor dalam kebaikan di setiap aspek kehidupan, sesuai dengan tuntunan syariat agama, berdasarkan pemahaman yang benar dan lurus, menjadi teladan bagi masyarakat dalam ilmu dan juga amal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hal ini didukung dengan kurikulum diniyah yang diberikan oleh pesantren yang mendalam dengan menanamkan pondasi akidah yang kokoh serta pemahaman-pemahaman ilmu agama yang luas, mulai dari hal yang mendasar seperti bahasa Arab sebagai bahasa umat, naw'an minan nadhafah. Al-awwal al-jism wa tsani la yani mamnu' li jami', di mana Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan dengan bahasa Arab, lalu didukung dengan ilmu-ilmu syariah seperti fikih, hadis, adab akhlak. Nah, Al-Minhaj juga memilih sumber daya yang mumpuni untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada. Salah satunya adalah dengan memilih guru-guru, ustadz dan ustazah yang kompeten di bidangnya, serta lulusan dari beberapa universitas ternama baik di dalam maupun di luar negeri, seperti Lipia, Universitas Islam Madinah, terus ada STDI Imam Syafi'i Jember, dan lain-lain. mau sampai 100 baris juga boleh.
Guna mencapai generasi Rabbani, maka dalam program kesehariannya, pesantren ini mengutamakan pendidikan syar'i di atas manhaj khairun ummah, serta mentargetkan para santrinya hafal Al-Quran atau tahfidhul Quran dengan target rincian 15 juz di fase SMP dan 15 juz di fase SMA. Tak lupa, pembiasaan berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pokok utama, seperti sholat berjamaah, menutup aurat dengan sempurna, juga penerapan sunnah dalam bermuamalah sehari-hari. Dan saat ini, Al-Minhaj Islamic Boarding School sedang melakukan proses muadalah dengan Universitas Islam Madinah Kerajaan Saudi Arabia. Muadalah ini bertujuan agar nantinya lulusan Minhaj Sohabah bisa mudah diterima di Universitas Islam Madinah, yang mana menjadi tujuan pendidikan lanjut tingkat tinggi bagi pesantren di seluruh Indonesia. Wow, Masya Allah banget ya Syam. Oke, that was Rabbani. How about intellect? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai KBBI, intelek itu adalah daya atau proses pemikiran yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengetahuan, daya akal budi, dan kecerdasan berpikir. Istilah simpelnya sih terpelajar. Untuk mencapai hal ini, Minhaj mengemas kurikulum umum yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar bagi siswa, baik SMP dan SMA, agar tetap bisa bersaing di luar sesuai bidang yang diminati. Di SMA sendiri ada jurusan Dirosah Islamiyah, IPA, dan IPS, di mana Dirosah Islamiyah ini diperuntukkan bagi siswa yang memang ingin mendalami ilmu keagamaan dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi bidang keagamaan dengan kemampuan bahasa Arab yang unggul. Sedangkan IPA dan IPS sistemnya dibuat untuk mencetak generasi yang mampu bersaing, terutama untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dengan bekal akidah yang kuat, sehingga tidak mudah goyah serta mampu memegang prinsip-prinsip dasar ketika berada di lingkungan yang lebih heterogen. Pengajar mapel umumnya juga disaring yang memiliki kompeten di bidangnya, berpengalaman, memiliki dedikasi tinggi, serta merupakan orang-orang yang mampu mengembangkan sistem pendidikan, sehingga dapat mendukung para santri untuk tetap bersaing dengan sekolah-sekolah di luar. Wow, Masya Allah ya. Nah tuh teman-teman, keren banget kan? Jadi impact apa yang didapat santri oleh fasilitas sebaik itu, Syam? Nah, impactnya nih positif banget dan bagus banget. Contohnya nih, bisa kita lihat nih. Lulusan-lulusan Al-Minhaj pun banyak banget yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi Islam ternama maupun ke perguruan tinggi negeri atau swasta favorit, baik dalam dan luar negeri. Contohnya, Universitas Al-Azhar Kairo, Lipia Jakarta, STDI Jember, terus ada juga nih yang ke UI, ke IPB, ke UPI Bandung, UNJ Jakarta, dan sederet universitas-universitas ternama dan favorit baik dalam maupun luar negeri, Za. Wow, what a great achievement indeed. And our last point here, mandiri. Tell me about it. Karakter mandiri adalah salah satu karakter yang dalam dunia pendidikan sedang digembor-gemborkan. Apalagi dengan perkembangan zaman yang terus berkembang. Sistem pendidikan yang terus mengalami revolusi menuju era Society 5.0. Hal ini menunjukkan persaingan semakin hari semakin ketat. Dan mandiri menjadi salah satu karakter umat manusia untuk bisa survive dalam menghadapi berbagai macam tantangan ke depan di segala aspek kehidupan. Karakter kemandirian banyak dibangun melalui pengembangan skill di luar pembelajaran kelas, yaitu dalam bentuk ekstrakurikuler. Nah, ekskulnya itu apa aja tuh, Syam? Dalam konsepnya, Minhaj menyediakan dua jenis basis ekstrakurikuler, yaitu yang pertama, ekskul prestasi seni kesehatan dan olahraga. Jenis ekstrakurikuler ini dapat membantu pengembangan dari sisi kemampuan akademik dan kreativitas siswa, di mana aktivitasnya dikemas dalam bentuk kegiatan kelompok seperti Math Club, Arabic Club, English Club, karya ilmiah dan sastra, Tibun Nabawi, dan lain-lain, atau dalam bentuk olahraga seperti panahan, futsal, renang, basket, badminton, dan lain-lain. Yang nomor 2 nih, ekskul kemandirian. Jenis ekstrakurikuler ini disediakan untuk membentuk dan menguatkan karakter mandiri dalam diri siswa, terutama dalam hal finansial. Harapannya, siswa dapat mengembangkan skill berwirausaha dan memiliki bekal untuk menjadi manusia yang dapat membuka lapangan pekerjaan di kemudian hari. Ekstrakurikuler ini dikemas mulai dari kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan sehari-hari dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti tata boga, tata busana, desain grafis, videografi, budidaya ikan, beternak, hidroponik, dan prakarya. Oh, Masya Allah banget ya. Harusnya santri-santri di sini gak pada bosan dong ya? Betul banget, Za. Bahkan
Seluruh kegiatan ini difasilitasi oleh Minhaj Sohaba dengan sangat memadai. Terus pencapaiannya apa aja tuh, Syam? Pencapaiannya banyak banget nih, Za. Mulai dari akademik ataupun non-akademik. Dari tingkat daerah, kota, provinsi, maupun nasional. Di antaranya, prestasi di tingkat SMA, juara 1 MHQ Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta tahun 2018. Juara 3 Olimpiade Bahasa Arab se-Jawa Barat tahun 2021. Dan sederet prestasi yang lain di tingkat SMA yang listnya bisa teman-teman lihat di video ini. Terus, SMP nggak mau kalah juga nih, Za. Juara 1 dan 2, 4 medali emas dan 2 medali perak kejuaraan pencak silat se-Jabodetabek tahun 2020. Juara 1 MHQ Indonesia tahun 2018 di Expo Taman Mini. Dan sederet prestasi yang lain di tingkat SMP yang listnya bisa teman-teman lihat juga di video ini. Wow, Masya Allah, banyak banget prestasi yang udah dicapai oleh santri-santri di pesantren ini. Bener banget, Za. Nah, buat teman-teman yang mau lanjut di tingkat SMP maupun SMA, kita punya kabar baik nih. Pesantren Minhajus Sohabah saat ini sudah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran ini, yang link pendaftarannya ada di deskripsi box. Oke teman-teman, itu tadi review kita tentang profil pesantren Minhaj Sohabah. No reason to skip our invitation. Fajhad, wala taksal, wala takun ghafila, fanadamatul uqbah liman yatakasal. So, start your journey at Minhajus Sohabah Boarding School. Alonza Nara Syadrika, Hisham Zaki Hamam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera 1, kamera 2, rolling. Oke. Bareng, Ja. Action. Ahlan wa sahlan. Apa kabar? Bagus. Dan mandiri menjadi salah satu karakter umat. Ulang satu kali. Yuk. Start our journey. Let's start your journey. Your journey gitu.